Saudara, Mahkamah Agung meringankan vonis mati mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipolri Ferdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang diajukan oleh Sambo. Diskon hukuman yang diberikan MA kepada Sambo ini jadi pembicaraan publik. Tak hanya Sambo, saudara, istri Sambo, Putri Cendrawati, lalu ajudan dan asisten Sambo yang terlibat dalam pembunuhan Yosua dapat diskon hukuman dari MA. Tidak hanya Ferdi Sambo, hukuman sang istri Putri Cendrawati juga diperingan MA. Putri sebelumnya, saudara, divonis 20 tahun penjara di tingkat pengadilan negeri dan kemudian diperkuat di pengadilan tinggi. Lalu saat ini di tingkat kasasi berkurang menjadi 10 tahun penjara. Atau dengan kata lain dapat diskon hukuman 10 tahun. Ya, seperti diketahui pada 13 Februari 2023 lalu, Ferdi Sambo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menjatuhkan vonis hukuman pidana mati. Selanjutnya pada 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Lalu saat tahap kasasi ditempuh, MA malah meringankan hukuman Sambo dengan penjara seumur hidup. Di sidang kasasi Ferdi Sambo kemarin, saudara, 2 dari 5 hakim MA menyatakan tidak setuju atau dissenting opinion. Putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan amar putusan kasasi, pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion, DO. Sementara itu, 2 orang lainnya yang dinyatakan terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni ajudan Sambo, Ricky Rizal, dan asisten Sambo Kuat Maruf juga dapat diskon hukuman. Kuat Maruf yang divonis 15 tahun penjara di tingkat pengadilan negeri dan diperkuat di pengadilan tinggi, di tingkat kasasi berkurang menjadi 10 tahun penjara. Nah, sedangkan Ricky yang divonis 13 tahun penjara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, saudara, saat kasasi hukumannya menjadi 8 tahun penjara. Mendengar putusan kasasi yang diberikan MA kepada Sambo CS, keluarga Brigadir Yosua mengaku kecewa. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, menilai jika proses pengadilan di tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak transparan karena pihak keluarga korban tidak mengetahui adanya proses ini. Sehingga keputusan ini membuat keluarga Yosua kaget, bahkan sang ibu jatuh sakit. Namun keluarga tak bisa berbuat banyak karena keputusan kasasi Mahkamah Agung adalah keputusan tertinggi. Tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini hanya senyap gitu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di pengadilan tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Keluarga ataupun orang tua dari almarhum merasa kecewa di keputusan Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi dalam keputusan satu perkara. Jadi ya kita berserah aja sama Tuhan lah. Ya, sementara itu terpidana di kasus yang sama ajudan Sambo yang diperintah menembak Yosua, Richard Eliezer, sejak tanggal 4 Agustus lalu telah menghirup udara segar. Richard Eliezer mengajukan cuti ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan cuti bersyarat sebanyak 6 bulan. Nah, status dari Richard sendiri, saudara, yang sebelumnya menyandang sebagai narapidana berubah menjadi klien pemasyarakatan. Eliezer akan bebas murni pada 31 Januari 2024. Sudah menjalani cuti bersyarat mulai tanggal 4 Agustus 2023 dan dari tanggal itu juga berubah statusnya dari dari warga narapidana menjadi klien pemasyarakatan sampai dengan 13 Januari 2024.
Nah, statusnya kini adalah bebas murni atau bebas bersyarat? Cuti bersyarat. Cuti bersyarat, berarti masih dalam status narapidana? Jadi bukan narapidana, tadi saya sampaikan, berubah status dari narapidana menjadi klien kemasyarakatan. Dan sampai dengan 31 Januari, Eliezer wajib mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Seperti diketahui, pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dilakukan di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferry Sambo di rumah dinasnya saudara kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Nah, saat awal kasus ini bergulir, sempat ada informasi yang simpang siur soal kronologi penembakan. Belakangan diketahui Ferry Sambo CS merekayasa kronologi pembunuhan Yosua. Rekayasa dilakukan Sambo bahkan dengan menginstruksikan anak buahnya untuk merusak dan menghapus file CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian perkara penembakan Yosua. Awalnya Sambo merencanakan skenario tembak-menembak antara Eliezer dan Yosua. Nah, hingga akhirnya terungkap bahwa peristiwa tembak-menembak itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah penembakan terhadap Yosua. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini berlangsung cukup panjang dengan segudang fakta telah terbuka. Persidangan kasus ini berlangsung sejak 17 Oktober 2022. Sebanyak 25 persidangan dari dakwaan, tuntutan hingga vonis telah dijalani oleh para terdakwa. Nah, sebanyak 71 saksi dan ahli juga telah dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan. Dalam persidangan yang panjang ini, banyak pihak menuntut pertanggungjawaban dari Ferry Sambo. Seperti keluarga Brigadir Yosua, Richard Eliezer, serta anggota Polri bawahan Ferry Sambo. Dan yang paling jadi sorotan selama jalannya sidang, yakni beda keterangan antara yang diungkapkan Ferry Sambo dan Richard Eliezer. Kami coba rangkum beberapa perbedaannya saudara. Pertama, soal perintah menembak Yosua. Sambo menyatakan di persidangan, ia hanya meminta Eliezer membackup dirinya jika terjadi sesuatu saat Sambo mengkonfrontasi Yosua. Namun hal ini dibantah Eliezer. Ia mengaku diperintah Sambo langsung untuk menembak Yosua. Selanjutnya Sambo di persidangan mengaku mengonfirmasi ke Yosua soal pelecehan yang diklaim Sambo dilakukan Yosua kepada istrinya Putri Chandrawati. Namun lagi-lagi hal ini dibantah Eliezer di persidangan. Selanjutnya saudara, perbedaan fakta soal kalimat untuk menembak Yosua. Sambo mengaku ia tak mengeluarkan kalimat untuk menembak Yosua. Sambo mengaku hanya mengeluarkan kalimat hajar Chan. Tapi hal ini lagi-lagi disanggah Eliezer di persidangan. Eliezer mengatakan Sambo mengeluarkan kalimat cepat kau tembak. Perbedaan pernyataan lainnya yakni soal siapa saja yang menembak Yosua. Di persidangan saudara, Sambo mengaku hanya Eliezer yang menembak Yosua di rumah dinasnya. Namun Eliezer mengaku setelah ia menembak, Sambo juga ikut menembak Yosua. Tapi seperti diketahui, akhirnya kejujuranlah yang memberi terang semuanya dalam kasus pembunuhan Yosua. Seperti ikrar Eliezer untuk jujur dalam menghadapi kasus ini. Saya ingin jujur karena memang saya diingatkan sama orang tua saya, terlebih khusus mama saya ya, Mbak Rosi, untuk selalu berkata jujur. Saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan mama saya dan saya merasa lebih tenang ketika saya bicara kepada mama saya bilang mau jujur dan dari mama saya bilang kepada saya bahwa mama bangga kalau kamu jujur, ya itu mungkin lebih membuat saya tenang pada saat itu dan sepenuhnya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan, Mbak Rosi. Sementara itu menyikapi kasasi MA yang meringankan hukuman Sambo, Menko Polhukam Mahfud MD meminta jangan ada kong kali kong dan remisi setelah putusan kasasi MA. Menurut Mahfud, putusan kasasi MA sudah final dan harus ditegakkan. Sehingga hukuman untuk Ferry Sambo jangan jadi lebih rendah lagi. Kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti DPK lalu diturunkan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Sedangkan PK itu adalah upaya luar biasa yang harus ada novum. Kendati masih banyak publik yang bertanya-tanya mengapa hukuman Sambo diringankan melalui putusan kasasi MA. Namun
Putusan hukum yang diberikan Sambo kini sudah berkekuatan hukum tetap. Memang masih ada langkah lain untuk meringankan hukuman Sambo, yakni remisi ataupun gerasi. Namun seperti pesan Menko Polhukam Mahfud MD tadi, hukuman seumur hidup untuk Sambo sudah inkrah. Mahfud pun berpesan agar Sambo tidak diberi remisi. Sedangkan gerasi sepertinya akan sangat sulit karena hanya presidenlah yang berhak memberikan gerasi. Tentunya dengan syarat-syarat yang luar biasa ketat.